Kita akan segera memulai acara wisuda ke-12 Sekolah Tinggi Teologi Tiberias, Jakarta, program studi Sarjana Teologi dan Pasca Sarjana, Kampus Sekolah Tinggi Teologi Tiberias, Jakarta, Ruko Roksimas. Selamat datang kepada Ketua Sekolah Tinggi Teologi Tiberias, Jakarta, Bapak Pendeta Aristo Purboaji, Bachelor Science, Magister Teologi, Magister Science, Doktor Kandidat, seluruh wakil ketua, seluruh ketua prodi, mewakili Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Melvin Tuela, Sarjana Teologi, para dosen, wisudawan dan wisudawati yang terkasih, orang tua dari para wisudawan dan wisudawati. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk. Doa pembukaan dan renungan oleh Bapak Pendeta Denny Harseno, Magister Art, Doktor Teologi. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, para wisudawan, wisudawati, kita akan memulai acara wisuda kita yang ke-12 dengan terlebih dahulu kita menaikkan doa kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, terpuji-pujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kalau pada hari ini kami diperkenankan untuk mengadakan acara wisuda yang ke-12. STT Tiberias, Sekolah Tinggi Teologi Tiberias. Nama-Mu saja yang kami permuliakan dalam seluruh rangkaian acara ini ya Tuhan. Dan Tuhan, pimpin seluruh bagian kami dengan kekuatan dan hikmat-Mu dan perlindungan-Mu yang sempurna. Dari awal sampai akhirnya, kami serahkan acara ini dalam tangan-Mu dan semuanya tanpa gangguan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, para wisudawan, wisudawati, saya akan membawakan renungan atau membawakan khotbah yang hari ini dalam acara kita yang berbahagia adalah bertema hidup yang berdampak dari seorang pelayan Tuhan. Hidup yang berdampak dari seorang pelayan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan atau mahasiswa-mahasiswi yang terkasih, hidup ini
suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, saling mempengaruhi dan mempengaruhi. Ini perlu kita tekankan dan kita harus paham. Apakah kita sedang dalam pengaruh, apakah kita sedang mempengaruhi? Sebab hidup ini kenyataannya, realitanya seperti itu. Anda harus menyadari. Syukur-syukur kita ini adalah hidup yang mempengaruhi orang lain. Sudah barang tentu mempengaruhi hal yang baik, hal yang benar menurut perkataan firman Tuhan. Jangan sampai kita mempengaruhi orang lain dengan hal kesesatan. Itu celaka. Itu berbahaya. Secara pendidikan Anda sudah selesai. Taraf Anda sudah selesai, yang S1 4 tahun, yang S2 2 tahun. Sudah selesai. Jadi secara gelar Anda berhak memakainya sebagai sarjana teologi atau magister teologi. Hal-hal yang didapat di kampus hendaknya Anda harus pegang kuat selama dalam taraf pembelajaran tersebut. Nah, ini tinggal saatnya Anda menjadi terang dan menjadi garam. Dan sebab kalian dan kita harus berdampak sebagai seorang pelayan Tuhan atau berdampak dari seorang pelayan Tuhan. Sudah belum tentu dampak ini baik dan dampak ini harus benar supaya banyak menjaring jiwa-jiwa seperti yang diamanatkan kepada kita oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu amanat agung. Dan hal ini pun dicermati oleh Rasul Paulus pada saat dia menulis suratnya kepada Timotius. Dampak apa saja yang kita akan munculkan, yang kita akan lakukan. Sebelumnya, sebagai ayat pembuka, saya buka dalam 1 Timotius 4, ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ada 4 atau 5 hal dalam hal ini, dampak yang harus dimunculkan sebagai pelayan Tuhan. Ini dikasih wejangan kepada Timotius yang masih muda di Efesus, mengingat bahwa Rasul Timotius akan berhadapan dengan para penyesat dan para hal-hal yang mana menurut duniawi, para pendosa. Agar Timotius mempunyai hal pengaruh besar, dampak yang besar, ada 5 hal ini yang harus dilakukan. Setiap kita juga demikian keadaannya. Sebab kalau kita tidak mempunyai pengaruh kepada orang lain, kita pasti dipengaruhi orang lain. Jangan-jangan Anda ini, kita ini, bukan kita, Anda. Jangan-jangan kalau kita saya ngikut. Jangan-jangan Anda ini sudah dalam pengaruh orang lain. Dalam kelakuan, perkataan, perbuatan. Tolong dicek kembali. Ya kan? Sebab tanpa disadari seringkali hamba Tuhan punya pendidikan yang tinggi sampai bergelar doktor teologi. Tetapi faktanya dia tidak mempunyai dampak positif dalam hal gelar tersebut. Dan gelar tersebut seperti seolah-olah omong kosong, hal yang kosong. Tidak berdampak apa-apa, bahkan dia termakan dampak kenajisan, dampak negatif. Dan akhirnya menjadi penyesat, menjadi batu sandungan. Dan telah gagal menjalankan amanat agung. Benar-benar tentu Anda tahu resikonya. Galatia dikatakan bahwa Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Setiap alumni STT Tiberias harus menyadari setiap yang selesai melalui pendidikan di Tiberias seringkali ditekankan dalam hal ini. Yang pertama kita lihat dampak yang Rasul Timotius harus lakukan. Yang pertama, dampak perkataan. Di Matius 10 ayat 5 sampai 15.
Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan dia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Kamu juga akan memberikannya dengan cuma-cuma. Saudara, sebentar, demikian. Apabila kamu masuk dalam kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam itu turun ke atasnya. Jika tidak, salam itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Di sini Paulus pesan kepada Timotius, dan di sini firman Tuhan jelas mengatakan di Matius ini bahwa setiap kita harus mempunyai dampak perkataan yang luar biasa. Modal kita modal memperkatakan firman, memberitakan firman. Jadi di sini dikatakan tidak boleh membawa kasut double, semuanya ada upahnya. Jelas saudaraku. Dan apabila perkataanmu tidak digubris, perkataanmu diabaikan, perkataanmu dilalaikan, itu hukumannya lebih berat dari Sodom dan Gomora. Bisa dibayangkan perkataan hamba Tuhan, perkataan pelayan Tuhan itu dahsyat sekali. Apa yang kau ikat di dunia terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di surga. Makanya perkataan kita tidak boleh kotor. Perkataan kita tidak boleh yang Tuhan tidak berkenan. Umat pelayan Tuhan itu dipegang kata-katanya. Dan apalagi berbohong. Tidak boleh berbohong. Jelas. Ya. Dan perkataan kita inilah perkataan kenabian. Perkataan ajaran, teguran yang untuk orang lain dan untuk diri kita. Yaitu yang didukung oleh firman Tuhan. Jadi di sini pesan dari Tuhan ini bahwa setiap umat pelayan Tuhan itu perkataannya harus sungguh-sungguh dijaga. Dampak perkataan ini, saudaraku, kalau di dalam ilmu psikologi, mempengaruhi seseorang itu melalui pendengaran. Itu ada perambatan disebut interpersonal. Dari perambatan itu mempengaruhi saraf-sarafnya atau neuron. Dari neuron itu mempengaruhi perasaannya, mempengaruhi hatinya, mempengaruhi perilakunya. Dari kata-kata itu tidak sederhana yang kita bayangkan. Dari perkataan itu sangat jelas harus berkuasa. Yang pertama, dari perkataanlah kita dilihat bisa dipercaya atau tidak, ada kredibilitas atau tidak. Jika perkataanmu boncos, ya pakai istilah itu, jika perkataanmu adalah tidak bisa dipercaya, engkau gagal menjadi hamba Tuhan. Engkau mau menyiarkan apa? Iya kan? Bahkan mungkin terkena firman Tuhan sendiri pada akhirnya. Orang tidak percaya lagi akan firman Tuhan. Karena perkataannya sering berbohong, perkataannya seringkali dusta, perkataannya seringkali kotor, itu tidak boleh. Jadi dampak perkataan untuk menjaga wibawamu itu penting dalam setiap hamba Tuhan. Di 1 Korintus 1:5, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Perkataan dan pengetahuan itu harus sinergi, harus simetris, harus linear, harus tegak lurus. Setiap pelayan Tuhan harus memiliki hal itu. Jika perkataanmu tidak sesuai dengan pengetahuan yang sarjana teologi, yang magister teologi, lupakan saja sebagai gelarmu. Lupakan. Saya baca Efesus 4. Di Efesus 4, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Orang yang mendengar perkataan kita seperti dia mendengar perkataan apa yang Tuhan inginkan. Jadi pada akhirnya orang itu mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Tuhan. 1 Petrus 3:10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang
jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jelas sekali perkataan ini adalah hidup kita. Perkataan ini adalah nilai kuasa yang Tuhan berikan bagi setiap hamba Tuhan. Mulutmu seharusnya penuh dalam urapan Roh Kudus, sehingga perkataanmu adalah perkataan kuasa. Yang kedua, dampak tingkah laku. Yeremia 7 ayat 1 sampai 7. Yeremia 7 ayat 1. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama dengan kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini baik Tuhan, baik Tuhan, baik Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yaitu dan janda, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Tingkah laku itu penting. Ya, dan di mata Tuhan tingkah laku itu jauh penting daripada kita memperkatakan tubuh ini baik Roh Kudus. Alangkah percumanya kalau kita bilang bahwa tubuh ini baik Roh Kudus. Nyatanya tingkah laku kita tidak seperti itu. Itu adalah nilai kemunafikan. Hendaklah pelayan Tuhan jangan seperti ini. Hendaknya pelayan Tuhan ini harus tingkah lakunya segala dengan perkataannya, segala dengan Tuhan. Tuhan diam bersama dengan kita tatkala tingkah laku kita benar, ketimbang omongan kita yang kita katakan sering kalau kita ngomong ini tubuh baik suci, baik Roh Kudus. Tidak ada gunanya. Bullshit, semuanya itu bullshit. Iya kan? Makanya apabila engkau tidak menjaga tingkah lakumu, engkau mau mengatakan 1000 kali tubuhmu baik Roh Kudus, tidak ada gunanya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melainkan melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi jelas. Ya kan? Jadi tingkah laku ini penting tanpa tingkah laku. Cepat saja. Yang ketiga, dampak mengasihi. Dampak mengasihi. Itu yang dipesan Paulus kepada Timotius. Ya kan? Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhir pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, para wisudawan dan wisudawati yang terkasih, kalau Anda tidak mempunyai kasih, rangkaian ikatan nilai-nilai Kristus itu tidak ada. Nilai-nilai Kristus untuk saling mengasihi itu diikat oleh kasih. Iman, pengharapan, kasih. Kasihlah berdampaknya jauh lebih besar. Kita saling menopang itu dengan kasih. Kalau Anda tidak saling mengasihi sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, itu omong kosong. Hatimu tidak bisa dan tidak siap melayani. Kalau engkau ada dendam, engkau ada kekecewaan sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang diutus nanti di tengah-tengah masyarakat,
engkau belum beres terhadap dirimu sendiri. Kalau engkau belum beres terhadap dirimu sendiri, engkau tidak pernah akan membereskan orang lain. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap aktivitasmu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ingat, jangan kacang lupa kulit. Jika engkau lepas dari kasih, maka engkau akan menjadi sombong. Engkau akan menjadi angku dan koma. Dan engkau pasti mengatakan, saya yang hebat, orang lain tidak ada apa-apanya. Karena tidak ada kasih. Jika seorang pelayan Tuhan tidak ada kasih, habis pelayanannya selesai. Iblis menang. Makanya setiap kita itu harus memelihara kasih bagi setiap kita satu sama lain. Kalau kita ada dendam akar pahit, tidak boleh melayani. Harus kita saling mengampuni, saling mengasihi, saling mempraktekkan apa yang Kristus melakukan bagi setiap kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dampak yang selanjutnya adalah kasih. Kita lanjut, belum selesai. Dampak yang keempat, dampak kesetiaan. Semoga ini yang terakhir. Dampak kesetiaan. 1 Timotius 5 ayat 12. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Jikalau Anda tidak setia, Anda meminta dihukum oleh Tuhan, itu otomatis. Makanya kesetiaan kita harus berdampak luar biasa. Orang bisa melihat apapun yang terjadi, kita harus tetap setia kepada pelayanan kita, kepada kepada pengutusan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Nanti yang mengutus itu bukannya kami sebagai dosen, tetapi adalah Tuhan Yesus sendiri untuk menjalankan amanat agung. Jadi bila dampak-dampak ini yang terakhir, dampak kesucian. Dampak kesucian. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Pertanyaan saya, kalau Anda dalam pengajian, Anda mau melihat siapa? Anda tidak bisa melihat Tuhan. Kalau Anda tidak bisa melihat Tuhan, bagaimana Anda tahu terang Tuhan? Kalau Anda tidak tahu terang Tuhan, Anda dalam kegelapan. Kalau Anda dalam kegelapan, dampak apa yang bisa mempengaruhi orang? Pasti dampak kesesatan, dampak kegelapan. Sebab di situ tidak ada rema, tidak ada hikmat Tuhan. Anda akan menjadi penyesat. Daripada Anda menjadi penyesat, lebih awal Anda tanggalkan gelar-gelar yang sekarang Anda boleh terima. Pikirkan baik-baik. Kalau tidak ada dampak kesucian, Anda tidak bisa melihat Tuhan. Dengan Anda tidak bisa melihat Tuhan, Anda dalam kegelapan. Mata rohanimu dan mata jasmanimu dalam kegelapan. Kesucian ini penting, tidak bisa ditawar-tawar. Kuduslah kamu karena aku kudus. Tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Tuhan. Jadi demikian renungan singkat ini. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia, dan sebagai bekal bagi para wisudawan wisudawati untuk mempunyai dampak di dalam penginjilannya, di dalam mencari jiwa-jiwa. Bereskan dirimu. Ini namanya ministerial internship program melayani diri sendiri. Program melayani diri sendiri bisa sambil melayani orang lain. Tapi jangan lupa, jangan sementara aku menginjil, aku sendiri ditolak. Itu di 1 Korintus 9:27. Paulus menyadari akan demikian. Jadi nilai peranan sebagai pelayan Tuhan itu tidak mudah. Tidak mudah sebagaimana Anda tidak mudah kuliah. Jangan sia-siakan gelarmu yang begitu luar biasa, yang Anda raih begitu luar biasa, sebab kita mengajarkan hal yang tidak abal-abal. Kita mengajarkan yang luar biasa. Sekolah Tinggi Teologi Tiberias mengajarkan hal yang benar, hal yang baik dalam perkuliahan. Kita bangga dengan alma mater kita ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Para wisudawan, wisudawati yang saya kasihi, dan para dosen yang saya hormati, kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya akan memimpin. Jadi Bapak Ibu mempersiapkan perjamuan kudusnya, dan kita boleh menyatu dengan tubuh darah Tuhan. Ini adalah menyatunya kita dengan Tuhan. Ini bukan lambang, kita percaya ini adalah tubuh dan darah Tuhan yang adalah benar-benar real, bahwa ini adalah sakramen. Ini bukan seremoni, ini sakramen. Ini bukan lambang, sakramentum, bahwa kita bisa melihat Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan
bagi orang-orang yang mengasihinya, dan kita bisa merasakan mujizat dan kuasa Allah melalui sakramen. Untuk itu kita hormati, kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami untuk menyatakan diri kami untuk menjadi orang yang setia, sesuai dengan apa yang Tuhan tadi sudah firmankan bagi setiap kami. Sebentar kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan, sehingga kami selalu dalam kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya di dalam kekekalan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kita angkat hostnya terlebih dahulu, bersama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan di atas kayu salib. Yang pertama yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan surga, yang kedua untuk menyempurnakan tubuhku, jiwa dan rohku dibangkitkan pada zaman. Oleh saat ini aku percaya aku tidak sakit-sakitan. Tuhan Yesus yang diberikan di tombak di atas kayu salib, yang untuk menanggung penderitaan kami, yang menanggung segala kutuk penyakit kami. Dalam nama Yesus kami menolak berkabar di rumah sakit, kami menolak berkabar di ruang ICU, kami menolak pisau operasi, kami menolak penyakit jantung, kami menolak penyakit tumor, kami menolak penyakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penderitaan penyakit itu aku percaya sudah di atas kayu salib ditanggung Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, atau ingatlah akan aku untuk selama-lamanya. Kita angkat cawan ini, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah dari atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Pertama, untuk mengampuni dosa-dosaku dan setiap pelanggaranku. Kedua, untuk menguduskan agar aku bersama keluarga berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Ketiga, memperoleh janji firman Tuhan, oleh pilih-pilihnya, oleh darahnya penyakit itu disembuhkan. Mulai saat ini aku tolak perdarahan, aku tolak cuci darah, aku tolak sakit ginjal, aku tolak sakit migrain, aku tolak sakit darah tinggi, darah rendah, aku tolak sakit diabetes, hepatitis, aku tolak celaka, aku tolak malapetaka, aku tolak maut, aku tolak stroke, aku tolak pikun, aku tolak virus-virus. Penderitaan penyakit itu aku percaya disembuhkan oleh darah Yesus. Tuhan menyatakan bahwa perjamuan virus ini lebih dari roti mana. Aku tolak miskin, aku tolak bangkrut, aku tolak kutuk-kutuk resesi ekonomi, pekerjaanku, usahaku, pelayananku, masa depanku, keluargaku diberkati Tuhan. Jadi kepala bukan ekor, bukan turun. Apapun yang aku kerjakan, aku percaya dibuat Tuhan menjadi berhasil. Karena sesungguhnya penderitaan dan penyakit itu sudah ditahirkan, sudah disembuhkan oleh darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus. Mari kita minum. Saya berdoa sebentar. Terima kasih Tuhan Yesus atas tubuh dan darah-Mu. Kami mengucap syukur atas pengampunan dosa, atas kehidupan yang kekal, dan atas kasih karunia yang luar biasa. Dan atas ditanggungnya untuk penderitaan penyakit kami. Dalam nama Yesus kami boleh sehat dan sejahtera selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembukaan acara wisuda oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta, Bapak Pendeta Aristo Purboaji, Bachelor Science, Magister Teologi, Magister Science, Doktor Kandidat. Waktu dan tempat disilahkan. Pembukaan acara wisuda. Sidang Senat Terbuka Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta
dengan acara tunggal wisuda ke-12 program studi sarjana teologi dan magister teologi dengan ini dinyatakan dibuka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyanyikan Mars Sekolah Tinggi Teologi Tiberias, Jakarta. Inilah kami ya Tuhan, utuslah kami melayani, jadi kawan sekerja Allah, memberitakan Injil-Mu dan kebenaran-Mu, agar seluruh bumi percaya Engkau Tuhan, Raja segala raja. Senjatai kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, firman Allah perisai kami STT Tiberias, rela mau berkorban, menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu Tuhan Yesus, Raja segala raja. Kami siap mengabdi, kami siap layani, kami hamba-Mu Tuhan, utuslah kami, utuslah kami, kami siap mengabdi, kami siap layani, kami hamba-Mu Tuhan, utuslah kami, utuslah kami. Pembacaan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Tiberias, Jakarta oleh Wakil Ketua 1 Bapak Pendeta Dr. Fernineto Sitanggang. Waktu dan tempat disilahkan. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Tiberias nomor 015-SK-ST3 Jakarta /12 Romawi /2020 tentang wisuda ke-12 Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta program studi sarjana teologi /STH dan program studi magister teologi /MTH menimbang bahwa sebagai lembaga pendidikan teologi perlu menamatkan para mahasiswa atau mahasiswi yang telah memenuhi persyaratan akademis untuk diwisuda. 2. Bahwa fungsi dan peranan serta tanggung jawab mahasiswa atau mahasiswi perlu disesuaikan dengan tingkat program yang dicapai. Mengingat 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28. 2. Undang-Undang Nomor 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi. 4. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Buku Panduan Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta bab 7 pasal 21. Memperhatikan 1. Rapat Pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta tanggal 1 Desember 2020. 2. Ujian skripsi program studi sarjana teologi tanggal 3 November 2020. 3. Ujian tesis program studi magister teologi tanggal 10 November 2020. Menetapkan 1. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta nomor 015-SK-ST3 Jakarta _12 Romawi _2020 tentang wisuda mahasiswa-mahasiswi program studi sarjana teologi dan program studi magister teologi. 2. Mewisuda nama-nama mahasiswa atau mahasiswi yang dicantumkan dalam lampiran surat keputusan ini pada wisuda ke-12 Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. 3. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditandatangani. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2020. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta Aristo Purwaji, BSc, MTH, MSI. Prosesi wisuda. Program studi sarjana teologi. Nikita Leonardo Sakai Naja, sarjana teologi. Nomor induk mahasiswa 2013-11013. Judul skripsi: Studi eksegese Roma 8 ayat 28 sampai 30 tentang kedaulatan Allah terhadap panggilan keselamatan manusia dan implementasinya bagi iman orang percaya. Dominic Franz Santiago, sarjana teologi. Nomor induk mahasiswa 2015-11038. Judul skripsi: Kebiasaan berdoa sebagai penyangga kehidupan rohani yang kuat menurut kitab Daniel dan implementasinya bagi keberhasilan hidup orang. Hermansyah, sarjana teologi. Nomor induk mahasiswa
2016-11004. Judul skripsi, Kasih pada Allah dan sesama sebagai upaya pencegahan perselingkuhan seksual menurut 1 Korintus dan aplikasinya terhadap rumah tangga Kristen yang bahagia. Bernardus Herdi Andrian, Sarjana Teologi. Nomor induk mahasiswa 2016-11008. Judul skripsi, Konsep perjanjian Allah dengan Abraham sebagai bukti anugerah Tuhan bagi Israel dan aplikasinya bagi keselamatan manusia di akhir zaman. Yehezkiel Malvin Muntu, Sarjana Teologi. Nomor induk mahasiswa 2016-11009. Judul skripsi, Pujian penyembahan Daud dalam Kitab Mazmur sebagai ungkapan kemahakuasaan Allah dan implementasinya bagi iman orang percaya. Alwin Marbun, Sarjana Teologi. Nomor induk mahasiswa 2016-11017. Judul skripsi, Studi Eksegesis Filipi 2 ayat 5-11 tentang pengosongan diri Yesus sebagai bukti kerendahan hati Allah dan aplikasinya bagi keteladanan orang Kristen masa kini. Bintang Sakti Subagus Putri, Sarjana Teologi. Nomor induk mahasiswa 2016-11019. Judul skripsi, Studi Eksegesa Ibrani 1 ayat 1-4 tentang superioritas Yesus sebagai firman terhadap nabi-nabi perjanjian lama dan aplikasinya bagi keteguhan iman orang percaya masa kini. Program Studi Magister Teologi. Yemima Sheila Natalia, Magister Teologi. Nomor induk mahasiswa 2017-021-007. Judul tesis, Karakter Daud dan Saul menurut kitab 1 dan 2 Samuel sebagai penentu akhir pelayanan yang berhasil dan implementasinya bagi generasi pemimpin Kristen masa kini.
Hans Aditya Serena, Magister Teologi. Nomor induk mahasiswa 2017-21013. Judul tesis, Pengaruh Pelayanan Pastoral Konseling terhadap perubahan perilaku alkoholik dan aplikasinya bagi jemaat masa kini. Abilati Monika Wulandari, Magister Teologi. Nomor induk mahasiswa 2018-2100071. Judul tesis, Studi Eksegese Matius 24 ayat 15-28 tentang masa siksaan dan pengangkatan orang percaya di akhir zaman dan kesiapan orang percaya untuk berjaga-jaga. Tan Markus Setiadi Wahyu, Magister Teologi. Nomor induk mahasiswa 2018-21009. Judul tesis, Kesinambungan kontinuitas ajaran dan penggunaan minyak urapan menurut Injil Markus 6 ayat 12-13 dan aplikasinya bagi pelayanan kuasa masa kini. Samuel, Magister Teologi. Nomor induk mahasiswa 2017-21005. Judul tesis, Pola Kepemimpinan Daud di Era Modern dan Relevansi terhadap Pola Kepemimpinan Dr. Yesaya Pariaji di Gereja Tiberias, Indonesia. Studi Tinjauan Teologis. Selamat ya. Selamat ya Samuel. Yang memberkati ya, memang saya. Selamat ya Samuel. Menyanyikan lagu theme song Sekolah Tinggi Teologi Tiberias. Di atas satu iman kami bergandeng tangan, penuhi panggilannya, satukan visi dan misinya. Di atas satu iman
kami bergandeng tangan, penuhi panggilannya, satukan visi dan misinya. STT Tiberias, maju bersama di dalam anugerahnya. STT Tiberias, menangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaannya. STT Tiberias, maju bersama di dalam anugerahnya. STT Tiberias, menangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaannya. STT Tiberias, maju bersama di dalam anugerahnya. STT Tiberias, menangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaannya, menangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaannya, menangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaannya. Pembacaan ikrar wisudawan wisudawati Sekolah Tinggi Teologi Tiberias, Jakarta oleh Dominik Frans Santiago, Sarjana Teologi. Waktu dan tempat disilahkan. Ikrar wisudawan wisudawati Sekolah Tinggi Teologi Tiberias, Jakarta. Oleh pertolongan Tuhan, kami berjanji: 1. Bahwa kami tetap mempertahankan integritas sebagai seorang pelayan Tuhan. 2. Bahwa kami tetap mempertahankan komitmen kepada Allah, komitmen kepada penginjilan dan misi dunia, serta hidup bagi kemuliaan Allah. 3. Bahwa kami tetap menjunjung tinggi nama baik Alma Mater dalam perkataan, sikap, dan perbuatan sehingga Tuhan dipermuliakan. 4. Bahwa kami tetap setia melayani di mana saja sesuai dengan karunia rohani, pengetahuan, dan kecakapan yang dikaruniakan oleh Tuhan. 5. Bahwa kami tetap menghargai, mempertahankan, dan mengabdikan ilmu pengetahuan yang kami peroleh untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Menyanyikan lagu Padamu Negeri, wisudawan dan wisudawati dipersilahkan berdiri. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Wisudawan wisudawati dipersilahkan duduk. Doa pengurapan dan pengutusan
oleh Bapak Pendeta Denny Harseno, Magister Art, Doktor Teologi. Waktu dan tempat disilahkan. Wisudawan dan wisudawati dipersilakan untuk berlutut, dan para orang tua wisudawan, wisudawati menumpangkan tangan atas wisudawan, wisudawati. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan wisudawan, wisudawati yang kami kasihi, sebelum kita berdoa, saya akan mengutip firman Tuhan di Matius 28 ayat 18 sampai ayat 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Para dosen yang saya hormati, kita akan berdoa untuk rekan-rekan sepelayanan kita ini yang untuk diutus oleh Tuhan sendiri, dan kita tumpang dalam doa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan para wisudawan dan wisudawati ke dalam tangan-Mu. Biarlah hikmat Tuhan memimpin mereka dalam setiap langkah mereka, dan Tuhan Yesus, mereka layak diutus untuk memperkabarkan Injil-Mu, mempermuliakan nama-Mu, untuk mengajar, untuk di dalam kekuatan Tuhan. Jadikan mereka penjala-penjala manusia sesuai kehendak dan firman-Mu. Berkati dimanapun mereka berada, dan mereka setia kepada Tuhan Yesus Kristus, dan hidup dalam kebenaran Tuhan, dan selalu hidup dalam kekudusan. Para wisudawan, wisudawati yang terkasih dalam Tuhan, Engkau mempunyai tanggung jawab yang besar di dalam hidupmu sebagai utusan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dan memenangkan para jiwa-jiwa. Hendaknya Engkau bertanggung jawab di dalamnya. Tuhan menyertai-Mu sampai akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Wisudawan, wisudawati dipersilahkan duduk. Kata sambutan dari Ketua Panitia Wisuda Kaprodi Sarjana Sekolah Tinggi Teologi Tiberias oleh Bapak Evangelis Devi Tumuju, Magister Teologi, Doktor Kandidat. Waktu dan tempat disilahkan. Shalom. Ketua Sinode Gereja Tiberias Indonesia dan pendiri Sekolah Tinggi Teologi Tiberias, Bapak Dr. Yesaya Pariaji, bersama Ibu Darniati Pariaji, yang diwakilkan oleh Bapak Pendeta Melvin Tuela STH, yang terhormat Bapak Pendeta Aristo Purbahaji, BSc MTH MSI, Doktor Kandidat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Teologi Tiberias, yang terhormat Direktur Pasca Sarjana Bapak Pendeta Dr. Denny Harseno, yang terhormat seluruh staf STT Tiberias dan seluruh Waket 1, Waket 2, Waket 3, bagian administrasi, yang terhormat seluruh dosen tetap baik S1 maupun S2 yang telah berkenan hadir lewat media online. Yang terakhir seluruh wisudawan, wisudawati, dan seluruh undangan yang hadir lewat media online. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang Maha Agung, yang adalah sumber hikmat dan keselamatan bagi gerejanya. Sebuah sukacita yang besar di hari ini, STT Tiberias Jakarta mengadakan
kegiatan Senat Terbuka, yaitu acara wisuda ke-12 sebagai wujud nyata kemenangan dari para mahasiswa-mahasiswi yang telah berjuang dari awal studi dan dapat menyelesaikan studinya hingga meraih gelar sarjana teologi untuk program S1 dan magister teologi untuk program pasca sarjana. Saya mewakili seluruh bagian panitia wisuda STT Tiberias juga menyampaikan banyak terima kasih kepada stakeholder, yaitu yang terhormat Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama dengan Ibu Darniati Pariaji selaku Gembala Sidang dan Ketua Gereja Tiberias Indonesia yang juga merupakan pendiri dari Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Indonesia Jakarta. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh para orang tua wisudawan-wisudawati yang sudah hadir lewat media online, serta semua pihak-pihak yang berpartisipasi sehingga terlaksananya media wisuda hari ini, khususnya media Tiberias. Wisuda kali ini sangat berbeda dengan wisuda sebelumnya, di mana seluruh dunia, khususnya bangsa Indonesia, sedang berjuang agar terbebas dari COVID-19. Dampak dari virus corona pun terjadi di dunia pendidikan. Semua perkuliahan menggunakan media online. Hal ini untuk mencegah penyebaran dan penularan virus COVID-19. Oleh sebab itu, jadikanlah perayaan atau peristiwa kali ini menjadi langkah awal bagi para wisudawan-wisudawati untuk membagikan pengetahuan dan pengalaman yang mereka raih bersama-sama dengan Allah selama mereka belajar di kampus tercinta STT Tiberias Jakarta. Saya pribadi ingin menyampaikan kepada para lulusan untuk menjadi terang dan garam dunia. Jangan padamkan rohmu dan tetaplah berdiri teguh, sebab waktu kedatangan anak Allah sudah dekat. Sampaikanlah berita Injil keselamatan dengan kasih, kuasa Tuhan Yesus melalui Roh Kudus, agar sebanyak mungkin dapat diselamatkan. Akhir kata, kiranya tetaplah belajar, tetaplah berdoa, tetaplah jadi teladan, maka Allah damai sejahtera yang melampaui segala akal budi akan melimpahkan berkat-berkatnya bagi kita sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sampaikan salam, Odium et Finum Excellentia bagi kita semua. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Kata sambutan dari pendiri dan pembina Sekolah Tinggi Teologi Tiberias, Jakarta, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, yang diwakilkan oleh Bapak Pendeta Melvin Tuela, Sarjana Teologi. Waktu dan tempat disilakan. Yang terhormat Ketua Sinode Gereja Tiberias Indonesia dan pendiri Sekolah Tinggi Teologi Tiberias, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji yang kami kasihi, dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Yang terhormat dan kami kasihi Bapak Pendeta Aristo Pariaji, DSC, MTH, MSI, Doktor Kandidat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Teologi Tiberias. Yang terhormat Direktur Pasca Sarjana, Bapak Pendeta Dr. Han Deni Harseno, MA, DTH, dan seluruh staf STT Tiberias, seluruh Waket 1, Dr. Fernito Sitanggang, Waket 2, Henry Setiadi, Waket 3, Dr. Elia Simamarta, bagian administrasi Rindra Permata Kasih MDiv, Ketua Sekolah Alkitab Tiberias, Ibu Lucy Siombing MA, yang terhormat seluruh dosen tetap baik S1 maupun S2, dan yang terakhir seluruh wisudawan dan wisudawati dan seluruh undangan yang hadir siang hari ini.
Puji syukur bagi Tuhan Yesus Kristus karena anugerahnya hari ini kita bisa mengadakan wisuda ke-12 Sekolah Tinggi Teologi Tiberias, Jakarta, program studi sarjana teologi dan pasca sarjana kepada para wisudawan dan wisudawati, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, dan Ibu Gembala, Ibu Pendeta Dati Pariaji, mengucapkan banyak selamat atas keberhasilannya menyelesaikan studi saudara dengan baik dan selanjutnya selamat melayani dalam pekerjaan Tuhan. Sebagaimana Tuhan memilih Gembala Sidang Gereja Tiberias, karena prinsip hidup gembala adalah pengorbanan, maka Gembala Sidang berjumpa dengan Tuhan Yesus, gembala orang yang tidak duniawi, walaupun gembala selalu berhasil dengan prinsip hidup adalah pengorbanan. Itulah yang selalu dipegang oleh Gembala Sidang. Apapun yang Gembala pegang selalu the best di bidangnya, apapun yang Gembala Sidang pegang selalu the biggest di bidangnya. Dan dalam karir Gembala selalu berhasil sebagai the best and the biggest di bidangnya. Maka seruan Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia untuk berhasil di dalam pelayanan, kita harus mempunyai program pelayanan adalah pengorbanan. Jangan meminta-minta dalam pelayanan. Firman Tuhan mengajar, apa yang ditabur itulah yang akan dituai. Gereja Tiberias dibangun karena gembala dan keluarga Gembala Sidang selalu berkorban. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa seorang yang melayani, lebih-lebih seorang Gembala Sidang, haruslah orang yang siap berkorban, memberikan segala miliknya, bahkan darah dan nyawanya, dalam pengertian mempunyai roh martir. Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji yang punya roh martir dijanjikan pelayanannya penuh kuasa dan mujizat Allah. Gereja Tiberias diberi perintah langsung oleh Tuhan Yesus untuk mengembalikan sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan yang benar dan penuh kuasa. Hal ini telah dibuktikan di Gereja Tiberias, di mana bayi-bayi yang mati dalam kandungan dibangkitkan dengan kuasa perjamuan kudus dan dari Gereja Tiberias. Contoh, Ibu Susan, Ibu Natali, Ibu Vera, Ibu Elia. Sejarah Alkitab dan sejarah dunia sejak zaman Adam belum pernah ada seperti itu. Jasad dikubur 7 tahun dan 3 tahun tetap utuh dan awet muda, serta bunga anggrek yang ikut dikubur 3 tahun tetap fresh berkat kuasa minyak urapan dari Gereja Tiberias yang dilakukan oleh para hamba Tuhan Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberikan perintah kepada Gembala Sidang untuk menyerukan manusia harus suci pikirannya, segala perkataannya, dan segala perbuatannya. Firman Allah di dalam Mazmur 24, 3-5 berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Maka siapapun yang pelayanan ingin penuh kuasa, harus hidup yang suci kudus. Cepat atau lambat, kita akan menghadap pengadilan terakhir di alam roh. Mari kita jaga kesucian tangan kita. Jangan sampai mencuri, jangan menipu, jangan mengambil hak milik orang lain. Mari kita jaga kesucian mulut kita. Sejak kecil, Gembala Sidang Gereja Tiberias tidak pernah mau berdusta. Gembala belum pernah mencuri 1 rupiah atau 1 dolar pun. Akhirnya, sekali lagi, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, bersama dengan Ibu Gembala Pendeta Darti Pariaji, mengucapkan selamat kepada para wisudawan, selamat melayani untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus. Genapi janji Tuhan kepada Gereja Tiberias, bahwa jemaat Tiberias suatu lautan manusia di kerajaan sorga. Doa Gembala Sidang, Anda semua akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang diurapi
penuh kuasa dan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ketua Sinode dan Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Amin. Kata sambutan dari perwakilan wisudawan wisudawati oleh Nikita Leonardo Sakai Naja, Sarjana Teologi. Waktu dan tempat disilahkan. Shalom, selamat siang. Yang kami hormati, yang terhormat, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, dan Ibu Darniati Pariaji, selaku pendiri dan pembina Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Yang terhormat, Bapak Pendeta Aristo Purbuaji, BSc, MTH, MSc, Dr. Kandidat, selaku Ketua Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Yang terhormat, Asisten Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Melvin Betuela, SCH. Yang terhormat, Bapak Pendeta Dr. Han Denny Harseno, MA, Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Yang terhormat, Bapak Pendeta Dr. Fernito Sitanggang, selaku Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Yang terhormat, Bapak Pendeta Henry Setiadi, MM, MTH, Dr. Kandidat, selaku Wakil Ketua 2 Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Yang terhormat, Pendeta Dr. Elia Edison Simarmata, selaku Wakil Ketua 3 Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Yang terhormat, Bapak Pendeta Devi Temuju, MTH, Dr. Kandidat, selaku Kaprodi Sarjana Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Yang terhormat, Bapak, Ibu dosen dan staf pengajar Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta, dan seluruh undangan, orang tua kami, serta rekan-rekan wisudawan wisudawati yang berbahagia. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus. Atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan pada hari ini. Perkenankan saya mewakili wisudawan wisudawati untuk menyampaikan kata sambutan pada momen yang berbahagia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, pada saat ini, di tempat ini, kami sebagai wisudawan wisudawati sangat bersyukur dan berbahagia karena panggilan Tuhan bagi kami kurang lebih lama studi 4 tahun bagi program S1 dan 2 tahun bagi program S2. Panggilan itu telah dihidupkan oleh Tuhan di dalam kami dan melalui pembentukan Tuhan sendiri, serta melalui Lembaga Sekolah Tinggi Teologi Tiberias bagi setiap kami untuk menjadikan kami sebagai hamba Tuhan yang diperlengkapi secara akademis, karakter, dan kerohanian. Dan hari ini merupakan puncak akademik yang telah kami lakukan dengan perjuangan berat. Ada tawa, ada canda, dan ada tangisan. Namun semuanya itu menjadikan kami sebagai hamba Tuhan yang berintegritas. Kami patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memampukan kami untuk menjalani proses pembentukan karakter di Sekolah Tinggi Teologi Tiberias ini. Kami telah dididik, dibina, dan dibentuk menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihinya, yang memiliki kapabilitas dan integritas sebagai hamba Tuhan yang misioner, supaya dapat menjawab tantangan pelayanan di masa sekarang dan yang masa akan datang. Apa yang telah kami raih pada hari ini, kami patut berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu semua proses ini. Kami akan menjunjung tinggi nama baik alma mater dan harapan kami kepada alma mater agar tidak melupakan kami, melainkan tetap mendukung kami di dalam doa dan kemanapun kami diutus Tuhan untuk melayani. Kami ucap syukur terima kasih kepada alma mater tercinta Sekolah Tinggi Teologi Tiberias yang telah dipakai Tuhan untuk membentuk kami menjadi hamba Tuhan yang siap dipakai dalam pelayanan gereja dan masyarakat. Kami juga berterima kasih kepada orang tua beserta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan terbesar berupa kepercayaan, dukungan moral, dan juga semangat selama kami mengikuti studi di Sekolah Tinggi Tiberias.
Dan kami juga berterima kasih kepada seluruh staf dan dosen yang telah membimbing kami dan yang sekaligus menjadi orang tua rohani kami selama studi di Sekolah Tinggi Teologi Tiberias. Rekan wisudawan wisudawati yang saya kasihi, lulusan bukanlah akhir dari perjuangan dan akhir dari mimpi, melainkan awal dari perjuangan yang telah menanti kita. Setelah berusaha mengenal diri dan mengembangkan potensi yang kita miliki selama mengikuti proses pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Tiberias, kini saatnya kita mengabdi kepada Tuhan Yesus melalui pelayanan di gereja dan masyarakat. Hari ini kita harus bangga, bukan hanya karena pencapaian akademis yang kita dapatkan, kita harus bangga karena mulai hari ini kita akan melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Proses pembelajaran kita tidak boleh berhenti sampai di sini, karena belajar tidaklah mengenal batas, waktu, dan usia. Demikian kata sambutan ini. Atas perhatiannya saya menyampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kata sambutan dari Ketua Alumni Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta oleh Bapak Yonatan Sihite, Sarjana Teologi. Waktu dan tempat disilakan. Selamat siang. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Gembala Sidang dan Ketua Sinode Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariazi, beserta Ibu Pendeta Darmiati Pariazi, selaku pendiri dan pembina Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta, yang diwakilkan oleh Asisten Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Melvin Detuela, Sarjana Teologi. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta, Bapak Pendeta Aristo Purwoarji, Bachelor of Science, Magister of Teologi. Yang terhormat Pak Prodi Pasca Sarjana Dr. Hadeni Harseno, Magister Dr. Teologi. Yang terhormat Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta, Bapak Pendeta Dr. Berneto Sitenggang. Yang terhormat Wakil Ketua 2 Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta, Bapak Pendeta Henry Setiadi, Magister Manajemen, Magister of Teologi, Dr. Kandidat. Yang terhormat Wakil Ketua 3 Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta, Bapak Pendeta Dr. Elia Edison Simatata. Yang terhormat Aprodi Sarjana Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta, Bapak Evangelis Devi Muju, Magister Teologi, Dr. Kandidat. Yang terhormat Kepala Biro Sekretariat Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta, Bapak Pendeta Linda Permata Kasih MD. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen dan seluruh staf pengajar, baik program Sarjana 1 maupun program Sarjana 2 Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah berkenan hadir melalui media daring. Yang terakhir, yang saya banggakan, seluruh rekan-rekan wisudawan dan wisudawati, beserta orang tua maupun wali, beserta seluruh undangan yang berbahagia yang telah hadir melalui media daring. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus atas berkat dan kasih karunia-Nya. Pada hari ini, Jumat 18 Desember 2020, Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta boleh kembali mengadakan acara wisuda yang ke-12, pelantikan wisudawan-wisudawati program studi Sarjana Teologi dan Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Merupakan suatu anugerah yang besar yang Tuhan telah berikan ketika Tuhan mempercayakan sebuah panggilan untuk menjadi rekan sekerja Allah terhadap rekan-rekan wisudawan-wisudawati untuk diajar dan dididik serta dibentuk secara pemahaman teologis selama menimba ilmu di Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Merupakan rasa syukur yang tersendiri bagi rekan-rekan wisudawan-wisudawati ketika Tuhan memampukan untuk bisa tahan dan menyelesaikan pendidikan rekan-rekan sekalian sampai selesai di Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta dengan penuh kebanggaan. Hingga akhirnya rekan-rekan wisudawan-wisudawati boleh berdiri sampai hari ini dan secara resmi boleh menyandang gelar Sarjana Teologi untuk program S1 serta Magister of Theology untuk program S2. Sebuah pencapaian yang tidaklah mudah
dapat dipastikan ada begitu banyak halangan, rintangan, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi. Namun, sebagai orang percaya, kita pasti selalu diberikan hikmat, kekuatan, serta kemampuan dan tuntunan dari Tuhan Yesus Kristus. Sebagai Ketua Alumni Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta, saya mengundang seraya mengajak rekan-rekan, Sudawati, Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta, untuk mari bersama-sama bergabung di dalam ikatan alumni Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Mari bersama-sama kita memberikan sumbangsi berupa pemikiran-pemikiran yang membangun, pandangan-pandangan yang brilian, serta karya nyata yang seturut dengan visi dan misi pendiri Seluruh Pembina Alma Mater kita, sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk turut serta berkontribusi bagi kemajuan dan perkembangan dunia teologi, juga membangun rasa persaudaraan dalam semangat kekeluargaan antar sesama alumni Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Mari bersama-sama kita menunjukkan rasa bangga kita terhadap alma mater kita dengan menjadi alumni yang selalu mengingat dari mana kita berasal dan mengingat bagaimana kita pernah melalui berbagai macam proses bersama-sama di tempat ini, yaitu di Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta yang telah membentuk kita hingga kita bisa ada sebagaimana kita ada saat ini. Akhir kata, kembali saya mengucapkan selamat atas pelantikan wisudawan, wisudawati program sarjana dan pasca sarjana Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta, dan selamat bergabung di keluarga besar Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Sebagai penutup, saya mengutip dari surat Rasul Paulus yang dituliskan kepada jemaat di Roma sebagai pesan bagi kita semua yang tertulis dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikian kata sambutan saya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Audium Atinum Excellentia. Salam. Kata sambutan dari Ketua Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta, Bapak Pendeta Aristo Purbowaji, Bachelor Science, Magister Teologi, Magister Science, Doktor, Kandidat. Waktu dan tempat disilakan. Shalom. Bisa dengar? Oke. Shalom semuanya. Yang saya hormati Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Darniati Pariaji selaku pendiri dan pembina STT Tiberias Jakarta. Yang saya hormati rekan-rekan hamba Tuhan, asisten Gembala Sidang, staf Gembala Sidang, dan pendeta di Gereja Tiberias. Yang saya hormati Profesor Dr. Chandra Wijaya, MSc MM, selaku penasihat STT Tiberias. Yang saya hormati rekan-rekan Wakil Ketua 123, Direktur Pasca Sarjana, Kaprodi, Direktur SAT, dan seluruh dosen yang hadir. Yang saya hormati para orang tua, wisudawan dan wisudawati, dan seluruh undangan. Hari ini Jumat 18 Desember 2020, merupakan hari istimewa bagi Sivitas Akademi Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Pertama-tama kita naikkan syukur kepada Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus, atas pertolongannya sehingga wisuda ke-12 STT Tiberias ini, program studi sarjana teologi dan pasca sarjana dapat terlaksana dengan baik. Wisuda yang dilaksanakan hari ini adalah salah satu perwujudan dari visi misi STT Tiberias Jakarta menjadi lembaga pendidikan tinggi teologi yang berkomitmen terhadap ilmu teologi yang unggul dan dinamis dengan menerapkan kebenaran Alkitab. Dan pencapaian tujuan STT Tiberias dalam mendukung stakeholder Gereja Tiberias Indonesia untuk mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke surga. Sehingga hari ini, ada 12 orang yang diwisuda dengan gelar sarjana teologi sebanyak 7 orang, dan dengan gelar magister teologi sebanyak 5 orang. Sekali lagi, selamat. Kami berharap setelah diwisuda pada hari ini, para wisudawan, wisudawati dapat menerapkan dengan baik setiap pengajaran yang selama ini diperoleh di bangku sekolah. Lama studi 4 tahun bagi program S1, 2 tahun bagi S2 dianggap cukup sebagai bekal dasar dalam pelayanan yang telah menanti di hadapan kita. Karena hasil studi hanya sebagai bekal dasar, maka para wisudawan, wisudawati masih dituntut untuk belajar terus belajar dari segi iman, pengetahuan, perilaku, maupun nilai-nilai rohani untuk melayani Tuhan yang kita percaya sesuai dengan
iman, dan praktek dalam pelayanan Gereja Tiberias Indonesia, yaitu dengan ciri, kuasa, dan mujizat Tuhan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar di STT Tiberias, para stakeholder Gereja Tiberias Indonesia, dan semua pihak yang terkait di dalamnya, kepada seluruh panitia yang telah bekerja sama, dan mempersiapkan seluruh rangkaian acara, sehingga kita bisa menyelesaikan wisuda dengan lancar, selamat, dan sukses selalu untuk para wisudawan-wisudawati yang berbahagia. Tetaplah berkarya dan menyatakan kuasa minyak anggur di dalam kasih dan pelayanannya. Dan saya sebagai Ketua STT Tiberias, sekali lagi saya menyatakan setiap wisudawan-wisudawati, selamat, dan saya bangga akan kalian semua. I'm proud of you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Oleu et Finum Excellentia. Jakarta 18 Desember 2020. Sekali lagi selamat, Tuhan Yesus memberkati. Penutupan acara wisuda Sekolah Tinggi Teologi Tiberias oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta, Bapak Pendeta Aristo Purboaji, Bachelor Science, Magister Teologi, Magister Science, Doktor, Kandidat. Waktu dan tempat disilakan. Penutupan acara wisuda Sidang Senat Terbuka Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta dengan acara tunggal wisuda ke-12 program studi sarjana teologi dan magister teologi. Dengan ini dinyatakan ditutup dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya kita akan berfoto bersama. Mari Bapak Ibu Saudara boleh dalam posisi di tengah pada layar Zoom. Boleh mengangkat jempolnya dan memberikan senyum yang lebar tentunya. Dalam hitungan ketiga kita akan mengambil foto. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Lebih lebar lagi senyumnya. 1, 2, 3. Terima kasih. Demikian acara wisuda ke-12 Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih untuk Bapak Ketua Sekolah Tinggi Teologi Tiberias, Bapak Pendeta Aristo Purboaji. Terima kasih untuk perwakilan Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Melvin Tuela, Sarjana Teologi. Terima kasih untuk seluruh Wakil Ketua Sekolah Tinggi Teologi Tiberias, seluruh Ketua Program Studi, para dosen, para wisudawan, wisudawati, dan para orang tua. Sampai jumpa kembali tahun depan dalam acara wisuda ke-13 Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Tuhan Yesus memberkati.